Oke, pada tahap yang pertama itu ada di tahap mulai dari diri. Nah, di mana di alur ini tuh Pak Wawan membagikan kami secara kelompok, lalu kami juga disuruh untuk memilih peran, yaitu terdiri dari pembeli, penjual, penonton, afiliator, jasa keuangan, dan kurir. Nah, setelah itu kami juga ditugaskan untuk membuat kartu peran yang berisi 5 tahapan. Nah, saya sendiri itu mendapatkan peran menjadi jasa keuangan. Lalu selanjutnya itu pada tahap eksplorasi konsep. Nah, setelah kami mengerjakan kartu peran, kami disuruh untuk berpasangan, lalu bertukar kartu peran. Nah, selanjutnya itu juga memberikan 3 masukan dalam masing-masing kartu peran. Nah, masukan saya kepada pasangan saya itu yang pertama adalah bahwa pedagang itu harus menyalurkan barang tepat waktu agar barang dapat segera sampai kepada konsumen. Lalu yang kedua ada masukan yaitu pedagang sebaiknya menentukan harga yang sesuai dan wajar agar sesuai dengan kondisi pasar dan dapat menjaga kelancaran distribusi. Lalu yang terakhir itu adalah pedagang perlu menjaga kelancaran distribusi agar barang selalu tersedia di pasar dan tidak mengalami kekosongan stok. Lalu yang tahapan yang ketiga itu ada di ruang kolaborasi. Nah, setelah mengerjakan tahap eksplorasi konsep, nah Pak Wawan itu menugaskan kami untuk berkelompok lalu membuat akun online. Pada tahapan awal kami mulai untuk memikirkan nama toko yang menarik agar dapat menarik minat pembeli. Lalu kami juga menentukan harga yang sesuai untuk produk yang akan dijual, serta mencantumkan produk ke dalam katalog pada toko online tersebut. Nah, dalam proses pembuatan toko online, saya dan kelompok saya itu mengalami beberapa kendala, yaitu tidak dapat masuk ke akun yang sudah didaftarkan. Lalu, yang kedua itu akun toko tidak dapat dibagikan kepada anggota kelompok, lalu serta proses verifikasi akun yang ditolak. Nah, kendala-kendala tersebut membuat proses pembuatan toko menjadi cukup sulit dan memakan waktu. Nah, pada akhirnya proses tersebut tuh berjalan dengan lancar walaupun kami sedikit terlambat. Lalu alur yang selanjutnya itu ada demonstrasi kontekstual. Nah, setelah mengerjakan ruang kolaborasi, kami ditugaskan untuk membuat sebuah akun toko online. Nah, selanjutnya, pada tahapan demonstrasi kontekstual ini, kami mempraktekkan secara langsung bagaimana alur jual beli yang terjadi di toko online. Dalam tahap ini tuh, kami setiap peran menjalankan tugas masing-masing dan dengan pembagian yang telah ditentukan. Penjual berperan dengan berinteraksi dengan secara aktif dengan pembeli serta mempromosikan produk yang dijual. Lalu pembeli melakukan proses transaksi dengan penjual dan kemudian menerima paket yang dikirimkan oleh kurir. Lalu afiliator itu bertugas mempromosikan produk dengan menggunakan siaran langsung. Nah, di sini kami menggunakan platform Shopee itu tuh untuk menarik minat pembeli. Nah, kurir itu tuh menjalankan perannya dengan mengantarkan dan menyerahkan paket kepada pembeli. Lalu jasa keuangan itu berperan untuk mengatur serta memfasilitasi transaksi pembayaran antara pembeli dan penjual agar berjalan lancar. Lalu penonton itu berperan dengan menyaksikan afiliator saat mempromosikan produk. Nah, selanjutnya itu ada di tahapan elaborasi pemahaman. Nah, setelah mengunggah dokumentasi dari masing-masing peran, Pak Wawan itu memberikan 6 soal yang berkaitan dengan pembelajaran dari setiap proses yang telah kami jalani dalam pembuatan komunitas perdagangan digital. Nah, soal-soal tersebut itu bertujuan untuk merefleksi pengalaman kami selama bekerja dalam kelompok. Dari kegiatan komunitas perdagangan ini, pembelajaran penting yang saya dapatkan adalah tentang kedewasaan dalam menghadapi ego dan perbedaan pemahaman di dalam sebuah kelompok. Nah, saya itu belajar untuk lebih menghargai pendapat orang lain, bersabar dan tidak memaksakan keinginan pribadi ketika bekerja sama.
Nah, segitu saja. Terima kasih.